Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, dengan nama saya Iza Oliananda bersama kelima teman saya, Muhammad Zulfikar, Hesitaka Maulana, Hamidah Azahra, Jasmine Pratiwi Putri, dan Safira Yudit. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi proyek kami, yaitu sistem pemesanan tiket pada bioskop. Dapat dilihat di sini kita langkah pertama membuat buffer pool dengan nama bioskop BFR dengan pack size 16K. Kemudian akan dilakukan run. Kemudian menandakan run-nya berhasil. Kemudian di sini kita membuat regular table space dengan nama regular, index, dan juga long dengan detail peak size-nya 16K dengan buffer pool bioskop BFR, initial size-nya 10 GB dan juga max size-nya 64 GB. Kemudian akan dilakukan run. Yang menandakan berhasil. Kemudian untuk pembuatan table akan dijelaskan oleh teman saya, Jasmine. Nah, selanjutnya di sini kami akan membuat beberapa tabel untuk sistem pemesanan bioskop ini. Yang pertama kita akan membuat tabel untuk admin. Di sini akan ditampilkan dengan atribut ID admin, nama admin, dan juga nomor HP. Di sini create tabel bioskop admin, di mana tabel ini akan dimasukkan ke dalam regular table rec, dalam index IDX, dan dalam long. Nah, setelah dijalankan berhasil, kita lanjutkan dengan membuat tabel untuk movie. Di sini kita buat dengan create tabel bioskop titik movie yang di dalamnya ada atribut ID movie sebagai primary key-nya, juga ada nama movie, jadwal tayang, genre, durasi, dan juga venue. Venue di sini dikatakan sebagai studio yang ada pada bioskop pada umumnya. Nah, selanjutnya akan kembali dilakukan run, dan apabila status berhasil, kita lanjutkan dengan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel untuk memuat data user. Di sini ada atribut ID user sebagai primary key-nya, nama user dengan varchar 15, nomor HP, alamat, dan juga dimasukkan dalam regular table rec, index IDX, dan long. Nah, setelah dijalankan dan berhasil, kita lanjutkan dengan membuat tabel untuk tiket. Di sini ada atribut ID tiket, ID movie, ID user, dan juga tanggal dan juga jam. Nah, di sini ID movie dan ID user ini reference atau sebagai foreign key untuk ID movie di tabel movie. Nah, sedangkan ID user ini merupakan foreign key yang reference ke tabel ID user pada bioskop user. Nah, setelah berhasil, di sini kita akan melanjutkan dengan pembuatan tabel pada pembayaran atau bioskop payment. Di sini ada atribut ID payment, ID tiket, dan total harga. Nah, di sini ID tiket merupakan foreign key pada tabel bioskop tiket. Nah, di sini referensinya bioskop tiket yaitu ID tiket. Nah, setelah berhasil, di sini tentunya sebuah tabel memerlukan data-datanya. Di sini digunakan insert into bioskop admin untuk memasukkan data admin. Di sini values-nya dimasukkan ID admin, nama admin, dan juga nomor HP admin. Kemudian kita lakukan run. Nah, setelah berhasil run dari kita masukkan data ke dalam tabel, akan ditampilkan tabel untuk admin melalui select bintang from bioskop admin, dan sini dapat ditampilkan ID admin, nama admin, dan juga nomor HP sesuai dengan data atau values yang dimasukkan. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan insert into pada tabel user dengan memasukkan ID user, nama user, nomor HP user, dan juga alamat user. Nah, selanjutnya kita lakukan run untuk dapat memasukkan data-datanya ke dalam tabel bioskop user. Nah, setelah berhasil, di sini kita akan menampilkan data-data yang telah kita masukkan, apakah sudah benar-benar masuk ke dalam tabel atau belum. Dan ketika berhasil, maka akan dapat ditampilkan data-data yang telah kita masukkan melalui tabel user. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan data untuk tabel movie. Nah, di sini ada ID movie-nya, nama movie-nya, jadwal tayang, terus ada genre, durasi, dan juga venue-nya. Nah, setelah berhasil akan ditampilkan data untuk movie melalui select. Nah, setelah berhasil maka akan ditampilkan data-datanya dalam tabel bioskop movie. Nah, sama dengan halnya yang sebelumnya, kita lakukan pemasukan data pada tabel tiket. Ini kita run, ada
ID tiket, ada ID movie, ada ID yang dapat sesuai dengan foreign key pada tabel tiket. Nah, di sini kita select untuk menampilkan data pada tabel tiket. Nah, di sini dapat terlihat ada ID tiket, ID movie, ID user, tanggal, dan juga jam pada tabel tiket. Nah, selanjutnya kita lakukan pemasukan data untuk tabel payment dengan insert into bioskop payment. Nah, ini kita masukkan ada ID payment. Sini juga ada harga yang harus dibayarkan oleh user. Nah, setelah berhasil kita akan tampilkan data dari tabel payment-nya. Dapat terlihat di sini ada ID payment, ID tiket, dan juga total harga. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami akan mengimplementasikan alias. Di mana untuk alias ini pertama kita akan membuat sebuah skema. Bisa dijelaskan skemanya? Nah, setelah skema berhasil dibuat, kita akan membuat alias untuk bioskop movie menjadi bioskop.move. Dapat lihat bahwa berhasil. Selanjutnya akan ada penjelasan implementasi dari sequence oleh teman saya, Hamidah. Kemudian kita menerapkan sequence yang merupakan salah satu objek database yang memungkinkan pembuatan nilai secara otomatis. Di sini sebelum pembuatan sequence sendiri dibuat indeks dan unique index dengan nama bioskop sch.move underscore index 2. Kemudian dilakukan pembuatan sequence dengan nama id underscore movie underscore sequence 1. Setelah itu dimasukkan data yang ingin dimasukkan ke bioskop titik movie dengan value-nya Hamburg, tanggalnya 2022, 10 tanggal 3, kemudian genrenya romance, durasinya 120 menit, dan venue-nya 1. Setelah itu melakukan select untuk melihat data yang berhasil dimasukkan. Di sini dapat terlihat sebelumnya itu terdapat 4 data setelah melakukan insert into dengan next value-nya ke ID movie sequence 1, maka datanya bertambah menjadi yang data kelima dengan data nama movie-nya Hamburg, jadwal tayangnya 2022 10 tanggal 3, genrenya romance, durasi 120 menit, dan venue-nya venue 1. Kemudian dapat dilanjutkan oleh teman saya, Hesi. Selanjutnya, kami akan mengimplementasikan terkait dengan trigger. Langkah pertama untuk trigger adalah, pertama kami akan membuat suatu table dengan nama backup payment yang berdasarkan dari bioskop payment. Nah, setelah berhasil, berikutnya kita akan melakukan trigger, di mana trigger ini untuk melakukan default total harga ketika total harganya adalah 0. Selanjutnya, kita akan insert into backup payment, yaitu table tadi dengan values yang ada, yaitu adalah 187, 2567, dan 0. Nah, apabila sudah selesai, maka kita akan mencoba melihat hasilnya. Di mana hasilnya adalah, kita akan masukkan ID payment 187, ID tiket 2567 seperti yang sudah kita masukkan, dan ketika total harganya adalah 0, maka secara default akan dimasukkan 50.000. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan melakukan export untuk tabel movie. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan koneksi ke database bioskop dengan menggunakan komen db2 connect to bioskop. Kemudian sebelum melakukan proses ekspor, kita menyiapkan dulu folder tujuan dengan nama moving bioskop dan dengan komen mkdir /home/db2in1/moving_bioskop. Selanjutnya baru kita melakukan ekspor dengan komen db2 export to /home/db2in1/moving_bioskop/bioskop.exf of ESF select bintang from db2in1.bioskop.
Selanjutnya untuk melakukan pengecekan dari datanya, kita menggunakan ls-home/db2in1/moving_bioskop. Selanjutnya kita akan melakukan import tabel movie. Dengan langkah pertama yang dilakukan adalah mengetikkan komen db2 create table migrasi.bioskop like bioskop.movie. Jika berhasil, maka terdapat tulisan the SQL comment complete successfully. Kemudian kita dapat melakukan pengecekan dengan komen dp2 select bintang from migrasi.bioskop. Dan di sini sudah terdapat kolom-kolom yang telah berhasil di-import. Kemudian kita melakukan import dengan komen db2 import from /home/db2in1/moving_bioskop/bioskop.exf of exf commit count 10 insert into migrasi.bioskop. Kemudian untuk melakukan pengecekannya kita menggunakan select bintang from db2 select bintang from migrasi.bioskop. Nah, di sini sudah terdapat 5 data yang telah berhasil masuk ke dalam kolom movie yang sudah dibuat di migrasi.bioskop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fikar. Nah, untuk sekarang yang akan dilakukan adalah untuk membackup dan merecovery. Nah, di sini kita langsung di db2 update db jfg for bioskop using .hmet 1 disk directory yang sudah dibuat sebelumnya, lalu update database berhasil. Nah, setelah itu dilakukan db2 terminate. Setelah di terminate dilakukan lagi connect to database bioskop. Nah, setelah itu ada db2 force application all, lalu ada db2 start untuk memulai database kembali. Setelah itu ada db2 update db/cfg for bioskop using .hmet 1 disk directory yang dibuat. Setelah itu baru di terminate lagi. Lalu setelah di terminate db2 connect to bioskop database lagi. Nah, tapi di sini gagal karena kondisinya lagi backup pending. Nah, setelah itu kita membuat directory baru bernama backup 1. Setelah dibuat, lalu db2 backup database bioskop to directory yang barusan dibuat. Nah, lalu di sini ada tulisan backup successful, dan di sini ada timestamp-nya untuk menandakan bahwa backupan yang ini sebagai identitas backupan yang barusan dilakukan. Nah, setelah itu ada db2 connect to bioskop, berhasil. Nah, setelah itu kita lihat history backup yang sudah dilakukan dengan cara ketik db2 list history backup of database bioskop, lalu muncul di situ satu backupan yang barusan dibuat. Lalu ada db2 force application all. Nah, setelah itu ada db2 drop database bioskop untuk drop database yang sudah dibuat. Lalu setelah itu baru connect lagi ke bioskop database bioskop. Nah, setelah itu ada db2 restore database sample db from directory. Itu ini berguna untuk merestore file database yang sudah di backup sebelumnya. Nah, di sini kita connect lagi ke bioskop database. Setelah dilakukan restore tadi, kita bisa lihat hasilnya dengan cara db2 select bintang from migrasi.bioskop dan keluar hasilnya seperti ini. Untuk sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.